anak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang, bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Sumatera Barat berulang tahun ke-80, masih tertinggal dengan provinsi tetangga. Tawuran kembali marak di Padang, 6 remaja ditangkap. Evaluasi gerakan pangan murah di Sumbar, harga cabai merah masih mahal. DPRD Sumatera Barat menggelar rapat paripurna istimewa memperingati hari ulang tahun ke-80 Sumatera Barat tanggal 1 Oktober di Padang. Mayoritas pejabat yang hadir mengenakan busana daerah untuk menyemarakan suasana. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, mengatakan pencapaian terbesar tahun ini adalah Indeks Pembangunan Manusia, IPM, yang mencatat 76,43. Di atas rata-rata nasional yang 75,02. Berikutnya, Mahyeldi membanggakan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,88 menjadi 5,75 pada akhir tahun lalu. Terkait bahan pangan, Gubernur Mahyeldi bertekad akan melakukan diversifikasi produk pangan lokal dan akan mengembangkan pasar lokal agar ekonomi masyarakat tumbuh. Kita akan dorong diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah. Kita akan kembangkan pasar lokal dan digitalisasi distribusi. Kita juga akan mengurangi laju konversi lahan serta kita perkuat sistem logistik dan hilirisasi sektor pertanian. Bupati Kepulauan Mentawai yang hadir pada kegiatan tersebut mengatakan, perhatian pemerintah provinsi terhadap Kepulauan Mentawai cukup tinggi, baik bidang prasarana maupun teknologi. Perhatian Provinsi Sumatera Barat ke Mentawai sangat khusus saya lihat, dan beberapa kue pembangunan itu dikhususkan untuk dibawa ke Mentawai. Beberapa waktu lalu juga Pak Gubernur menyampaikan bahwa pembangunan jalan di pantai barat Cipora itu diambil alih oleh Sumatera Barat. Nah, lalu kemudian beberapa pembangunan yang lain, pertanian, kesehatan, listrik, dan internet itu saat ini sudah menjadi PR provinsi. Namun menurut warga Padang, pembangunan di Sumatera Barat masih jauh tertinggal dibanding provinsi tetangga. Dia meminta gubernur untuk aktif menarik investor ke Sumatera Barat. Pembangunan di Sumatera Barat memang saat ini masih tertinggal dibandingkan daerah tetangga. Dan tentu semuanya diharapkan dari pemerintah yang mendesain, merencanakan, mengajak investor dan mempersiapkan prasarana dan kebijakan-kebijakan yang mumpuni sehingga menjadi daya tarik untuk investor di luar. Ulang tahun ke-80 Sumatera Barat diakhiri dengan pemotongan kue tumpeng oleh Ketua DPRD Sumbar dan dibagikan kepada para pejabat yang hadir. Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Sebuah truk yang datang dari arah Lubuk Sikaping menuju Bonjol meluncur tak terkendali di turunan Lurah Barangin, Nagari Ganggomudia, Kecamatan Bonjol, Pasaman pada Senin malam. Truk yang dikemudikan Aris Setiawan dan seorang penumpang melaju dengan kecepatan sedang. Sewaktu di tikungan pertama, diduga truk mengalami remblong sehingga menghantam truk lainnya yang ada di depannya. Setelah itu, truk tersebut rebah kuda di sisi kiri jalan. Pengemudi truk dan penumpangnya mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping. Karena kondisi sopir dan kernetnya cukup parah, mereka berdua kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang untuk penanganan medis lebih lanjut. Sedangkan truk yang ditabrak hanya mengalami sedikit kerusakan bagian belakang. Tadi malam sudah terjadi kecelakaan. Itu kronologi kejadiannya, ada mobil truk Puso, itu arah dari Lubuk Sikaping menuju Bonjol,
Kemudian pada saat sampai di lokasi, kendaraan ini diduga remblong, kemudian menabrak mobil tronton yang ada di depannya, yang mengakibatkan pengemudi dan penumpang itu mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sekaping. Kasusnya kini masih ditangani Satlantas Polres Pasaman. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Pengemudi harus berhati-hati dan waspada saat melewati kawasan Bukit Pulai sekitar 14 km ke selatan Painan. Pasalnya, bukit itu baru saja longsor dan menutup badan jalan. Akibatnya, arus lalu lintas dari Padang menuju Bengkulu putus total. Tim reaksi cepat BPBD Pesisir Selatan harus berjibaku selama lebih dari 3 jam untuk evakuasi batang pohon yang menutup jalan. Rabu dini hari, arus lalu lintas kembali lancar setelah petugas berhasil mengevakuasi seluruh material pohon tumbang. Bukit itu longsor akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur pesisir selatan mulai dari pukul 2 siang hingga malam hari. Pohon tumbang dan tanah longsor ini terjadi di 8 titik di sepanjang jalan lintas Painan Tapan. Material longsor menutupi sepenuhnya badan jalan sehingga pengendara tidak dapat melewati jalan tersebut dan harus menepi untuk sementara waktu. Kejadian longsor ini terjadi sekitar pukul 5 sore saat hujan dengan intensitas yang cukup tinggi tidak henti-hentinya mengguyur pesisir selatan. Tidak hanya tanah longsor, banjir juga merendam badan jalan tak jauh dari tempat kejadian longsor. Painan Batangapas, tepatnya di Bukit Pulai. Saat ini saya, Bribtu David Abela, menginformasikan bahwa telah terjadinya bencana alam yaitu pohon tumbang di Bukit Pulai yang mengakibatkan jalan tidak bisa dilalui. Peristiwa itu menyebabkan kemacetan sepanjang 2 km, baik dari arah Painan menuju Bengkulu maupun sebaliknya. Banta Fauzan, laporkan dari pesisir selatan. Tak sia-sia upaya pencarian tim SAR gabungan. Korban hanyut bernama Ricky yang berusia 35 tahun. Jasadnya berhasil ditemukan di tepi sungai dalam kondisi meninggal pada Rabu siang. Tim SAR gabungan menemukan warga asal Pasar Malintang, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut itu tergeletak tak bernyawa di tepi sungai sekitar 10 km dari lokasi kejadian. Jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah duka. Alhamdulillah pada pukul 10:38 korban atas nama Ricky, umur 35 tahun, bukan laki-laki, alamat Kampung Pasar Melintang, Nagari Sungai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, berhasil kita temukan pada pukul 11.50 korban berhasil kita evakuasi menuju ke rumah duka. Peristiwa naas itu terjadi saat korban bersama 3 temannya menyeberangi sungai sepulang dari ladang. Namun melihat kondisi debit air semakin meningkat, mereka berencana akan menyeberang menggunakan rakit yang berada di seberang sungai. 2 orang mencoba menjemput rakit dengan cara berenang. Namun saat berada di dalam sungai, arus sungai semakin deras. 1 orang berhasil kembali ke tepi sungai, namun korban atas nama Ricky hanyut terseret arus sungai. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Oh, ya. Oke.